Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Putri, NPM 2211620. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang bermata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penerapan e-government beserta studi kasus penerapan e-government yang ada di Indonesia. Oke, let's go, kita ke materinya. Dah. Bagi yang belum tahu apa itu e-government, di sini saya akan menjelaskan. E-government itu atau aplikasi pemerintahan merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan e-government. Ada beberapa poin yang di sini yang saya jelaskan, bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi birokrasi dengan mengurangi birokrasi manual dan penggunaan kertas. Jadi di sini pemerintah itu berusaha mengurangi penggunaan kertas, secara tidak langsung juga mengurangi penebangan pohon. Lalu yang kedua, meningkatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu yang ketiga, ada mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Jadi di sini pemerintah itu berusaha meningkatkan mempercepat akses dari penduduk kota maupun masyarakat terpencil yang ada di Indonesia ini, supaya bisa mengakses layanan publik secara online tanpa harus ke kantor pemerintah. Jadi ada poin yang terakhir, yaitu meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan mengurangi potensi korupsi. Jadi dalam penerapan e-government ini, pemerintah itu ingin seluruh masyarakat Indonesia tahu berapa anggaran yang dipakai dan dikeluarkan oleh pemerintah di daerah masing-masing. Selanjutnya ada strategi penerapan e-government. Bisa teman lihat ada beberapa poin. Ada 3 poin penting yang saya ambil. Yang pertama itu ada mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Di sini pemerintah ingin seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu menjangkau semua pelayanan publik itu secara online, termasuk di daerah perkotaan maupun di pedesaan yang terpencil. Yang selanjutnya ada menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Berarti maksud dari ini yaitu mengorganisasi dan mengatur seluruh proses komponen dan proses yang terlibat dalam tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah otonom secara komprehensif dan terintegritas. Baik, selanjutnya di sini saya mengambil studi kasus peranan e-government yang ada di Indonesia. Salah satunya itu penerapan sistem e-Samsat di beberapa daerah di Indonesia seperti di DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sistem e-Samsat ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor maupun mobil. Dengan penerapan sistem e-Samsat ini, wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan itu secara online tanpa harus ke kantor e-Samsat yang ada di daerah masing-masing. Ada beberapa langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah dalam e-Samsat ini. Yang pertama itu pembuatan portal resmi e-Samsat, yang dimana pemerintah menciptakan portal resmi ini sebagai titik akses utama bagi wajib pajak, yang dimana pada portal ini menyediakan berbagai perlengkapan akses seperti akses gimana mekanisme pembayarannya, lalu jenis-jenis pajak, dan tentang pembayaran pajak berkendara. Yang kedua ada pendaftaran dan penggunaan akun, yang dimana wajib pajak ini harus mendaftar dan membuat akun di portal
Samsat. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan pembayaran online, yang dimana sistem e-Samsat ini terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran online melalui transfer bank, e-wallet, maupun mobile banking. Lalu langkah yang terakhir itu pembaruan data berkendaraan secara online, yang dimana wajib pajak ingin mengupdate data kendaraan mereka bisa melalui online tanpa harus datang ke kantor Samsat. Setelah saya menjelaskan beberapa langkah penerapan e-Samsat, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat penerapan e-Samsat. Yang pertama itu kemudahan akses. Jadi wajib pajak ini dapat membayar pajak kendaraan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi e-wallet ini. Jadi masyarakat yang ingin membayar itu tanpa perlu repot-repot datang ke kantor, jadi melalui aplikasi Samsat saja. Lalu yang kedua itu efisiensi waktu dan biaya. Jadi dalam sistem konvensional itu wajib pajak itu harus menunggu cukup lama dan itu menghabiskan waktu. Jadi dengan e-Samsat ini proses pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Seperti itu. Dan yang terakhir itu pengurangan korupsi. Jadi dengan studi kasus yang saya sampaikan ini menunjukkan bagaimana penerapan e-government di Indonesia telah membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan memudahkan akses dan meningkatkan efisiensi dalam pembayaran pajak kendaraan.